Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. SDN Sabrangor luar biasa, mantap. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat membersamai Bapak Ibu CGP angkatan 11 yang di SD Negeri Sabrangor ini ada 5 orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu hari ini ada workshop pengimbasan aksi nyata budaya positif. Alhamdulillah, selalu rasa syukur yang tak terhingga yang harus saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan perasaan yang campur aduk, mengharu biru, saya selalu sangat amat senang, lebih ya ini, sangat amat senang melihat Bapak Ibu guru yang muda dengan semangat dan penuh dedikasi melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, jadi ada rasa yang tidak bisa saya ungkapkan sebagai yang pertama tentu saja yang dituakan di SD Negeri Sabrangor, kemudian juga sebagai seniorita ya, atau yang tua. Arep ngakoni tuwa kok ya angel sebagai yang sudah banyak makan kalender, bukan makan asam garam ya, kalau makan asam garam kan pengalaman. Selalu ada rasa syukur yang tak terhingga, di mana inisiatif-inisiatif ini timbul dari yang muda. Harapannya adalah seperti itu. Kita sebagai yang tua sudah harus mengurangi porsi kita untuk hal-hal dalam upaya tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap semangat membersamai, tetapi berikanlah peluang kepada yang muda. Yang muda harus mau berkarya, yang tua harus juga berkarya, tetapi porsinya memang karena mungkin faktor U dan sebagainya, sehingga mungkin tidak secepat kilat yang muda-muda. Untuk itu saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sabrangor yang pertama mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua, terutama dan terkhusus kepada Bapak Ibu guru CGP yang tahun ini di SD Negeri Sabrangor ada 5 orang, sehingga luar biasa dapat melaksanakan kolaborasi sehingga harapan kita bahwa dengan makin banyaknya guru penggerak yang ada di SD negeri kita, meskipun kita bukan sekolah penggerak, tetapi kelantangan pergerakan kita tidak akan kalah dengan SD penggerak di seluruh kota Surakarta. Jadi itu yang pertama, terima kasih sekali atas semuanya, atas kerjasamanya, atas inspirasinya kepada kami, atas loyalitasnya. Mudah-mudahan itu menular seperti jargon dari guru penggerak. Pertama kali adalah tergerak dulu. Tergerak itu diri sendiri, kemudian bergerak itu sedikit mungkin atau sebanyak mungkin action, kemudian baru menggerakkan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa untuk guru-guru SD Negeri Sabrangor, baik yang sudah senior maupun yang masih baru dalam tahap penjajakan untuk menjadi senior, tentu
kita berharap tidak usah ada yang menggerakkan, tetapi marilah kita bergerak bersama-sama. Oke Bapak Ibu? Iya. Kemudian selanjutnya tentu saya sebagai yang dituakan di sini juga mengharap kepada semua Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa menjadi seperti berlima calon guru penggerak. Masih calon gini? Masih gitu? Masih sampai nanti Desember mudah-mudahan. Sudah ada sinyal bahwa akan ada guru penggerak angkatan 12, karenanya angkatan ke-11 dengan tidak membatasi umur. Maka CGP seperti Pak Sarnato, calon guru pensiun, itu juga masih bisa dan punya peluang untuk menjadi guru penggerak. Maka ya Bapak tepuk saja, tidak usah terus di video. Sudah luapkan, kalau mau tepuk saja. Ya, monggo nanti di tahun yang akan datang tentu saja harapan saya ini sudah ada 5 CGP dan 1 PP. Harapan saya banyak CGP yang bermunculan dari SD Negeri Sabranglor, karena untuk tahun ini tidak ada batasan umur untuk mendaftar sebagai CGP. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan CGP itu sudah sangat bersambungan dengan apa peraturan atau regulasi yang ada di dinas. Misalnya kepala sekolah untuk saat ini, sampai saat ini saya tidak tahu nanti kalau ada peraturan atau regulasi yang baru. Sampai saat ini untuk kepala sekolah juga harus melalui guru penggerak. Pengawas sekolah juga harus melalui guru penggerak. Tetapi harapan kita bahwa menjadi guru penggerak itu tidak melulu aku pengen jadi kepala sekolah. Itu harapan saya. Jangan, kalau harapannya seperti itu lebih baik tidak usah. Harapan saya bahwa penjenengan-penjenengan itu menjadi guru penggerak adalah nanti tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa mengubah pola-pola pikir lama yang sudah kadaluarsa, mengubah sesuatu yang konvensional, yang masih tradisional, yang masih kolot seperti zaman saya. Itu mudah-mudahan dirombak oleh guru penggerak, sehingga betul-betul bahwa harapan dari pemerintah untuk sedikit mengimbangi, sedikit baru sedikit, mudah-mudahan nanti tetap banyak ya kalau sudah banyak, keberhasilan pendidikan di luar negeri itu cepat tercapai. Seperti contoh kita adalah di Finlandia atau Jepang, ya, itu yang memang menjadi barometer dari pendidikan di Indonesia. Nah ini karena mungkin menterinya muda, kemudian juga angannya itu melangkah ke jauh ke depan, tentu saja menuju Indonesia emas. Oke, itu jadi seperti Bu Tias itu bisa kok besok ya, Bu Tias, Bu Nita angkat tangan, oh iya, Bu Yuni, kalau Bu Nurul tidak, yang lain-lain monggo nanti untuk tetap mendaftarkan sebagai guru penggerak ya. Itu kemudian untuk selanjutnya tentu saya dengan
segala lapang dada, senang hati, dan bangga yang luar biasa akan selalu membersamai, memfasilitasi jika ada di sekolah. Kemudian juga ikut serta mendorong dan memotivasi bapak-bapak dan ibu guru yang kali ini menjadi guru penggerak di angkatan 11. Mudah-mudahan lelah kita. Saya melihat sebetulnya ya dari hari ke hari itu sudah banyak yang saya agak jenuh. Jangan jenuh, karena masih Desember ini, baru Agustus kok. Ya, sudah jenuh. ada ya yang manusiawi, nggak apa-apa, manusiawi. Ungkapkan. Kalau pengungkapannya bisa ke teman atau ke saya selaku mbok, selaku yang paling tua di sini, bukan paling tua, yang mungkin dianggap tua, itulah yang paling bagus. Ya, jadi ungkapkan supaya agak melegakan mungkin. Kurang melegakan kok ya. Isi hati yang mungkin karena berjejalnya tugas yang luar biasa itu, sehingga mungkin sedikit mengungkapkan lelah. Mengungkapkan lelah itu manusiawi kok, tidak dosa. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa mengungkapkan itu. Hanya selalu pesan saya bahwa masih panjang harapan saya untuk penjenengan, sehingga ini masih bulan Agustus, nanti ada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Itu untuk meraih guru penggerak. Selanjutnya jangan sampai berhenti, malah setelah itu adalah tugas persiapan yang utama dari penjenengan. Yang sudah mengecap ilmunya, ilmu itu supaya bermanfaat harus diimbaskan, kemudian diterapkan, ya, diterapkan. Nah, untuk budaya positif ini sudah kita pilih. Memang di PNM kita juga memilih untuk budaya positif itu untuk RHK, kemudian kinerja, kemudian perilaku, itu semuanya nanti bermuara pada memang karena alhamdulillah untuk rapat pendidikan kita di tahun ini itu semuanya hampir naik. Yang turun hanya beberapa. Jadi kita kalau di PNM memilih yang untuk perencanaan dan sebagainya itu kan dipilih yang warnanya, yang akan ditingkatkan itu yang warnanya merah atau kuning. Nah, ini hijau kabeh, ya sudah, pilih salah satu. Karena kita kan hijau semua, ya. Jadi ini salah satunya budaya positif yang akan kita uncai, kemudian akan kita dalami manfaatnya apa, kemudian akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di pembelajaran maupun untuk siswa. Mudah-mudahan setahun ini dengan adanya Bapak Ibu Guru Penggerak, kemudian kita juga sudah merencanakan banyak kegiatan di RHK, di penilaian kinerja guru dan perilaku kerja. Maka mudah-mudahan 1 tahun yang akan datang di tahun 2020 ini berarti 24-25 ya. Nanti di 2025-26 mudah-mudahan semuanya sudah berubah, terutama yang budaya positif. Budaya positif itu kita terapkan dari hal-hal yang kecil dulu, Bapak Ibu. Misalnya masuk di kelas, ya, masuk di kelas ini yang simpel, tapi kadang memang tidak, kalau tidak berdantino nanti masih jam 2 begitu yuk. Tapi kadang itu
itu ada suatu peristiwa yang kadang tidak kita nyangka, itu menjadi satu bumerang bagi kita. Wah, aku merandang neng kelas sehingga anaknya terjadi seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi itu monggo ini dulu PR kita, ya, budaya positif untuk tepat waktu masuk ke kelas. Semuanya, apalagi dari guru penggerak. Apapun itu tinggal dulu. Kalau sudah bel, waktunya kalau itu literasi kan mungkin hanya saatnya jam pertama dimulai, sudah langsung saja tak untuk siap mengajar, gaskan. Jangan ditunda-tunda. 5 menit jangan ya Dik ya. Kan seperti itu. Jangan ya Dek ya, untuk tidak masuk ke kelas dengan tepat waktu. Ayo kita buat konten seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak hanya guru penggerak tetapi semuanya ya. Itu monggo budaya positif yang menjadi PR buat kita, karena memang ada peristiwa yang luput dari penglihatan kita saat 5 atau 3 atau 5 menit itu. Kadang bocai dan sebagainya, bocai padu, bocai itu luput dari penglihatan hanya dalam waktu yang 5 menit. Itu saja Bapak Ibu, tetapi untuk kesemuanya saya tadi sudah matur dan tidak akan saya lupakan untuk tetap mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena mendapatkan Bapak Ibu guru, mendapatkan putra putri cantik dan ganteng seperti Bapak Ibu guru. Betul, saya ungkapkan dari hati saya yang paling dalam. Kadang memang ada sesuatu yang jenenge mbok itu kadang yang pangapunten ngelekke nggih enggak apa-apa nggih ngelekke, kadang kan mungkin ngaji ya, dan saya sudah seperti ini, tapi namanya mbok itu inginnya semuanya menjadi perfect dan sempurna. Namanya manusia atau ras terkuat di muka bumi. Ras terkuat di muka bumi itu siapa? Mama ya. Mama ya, berdiri sejak 1912 terus ngadep terus kok ya sih. Tidak sampai. Mohon nanti dikat kalau mungkin tidak nyambung dengan apa namanya ya, kalau mungkin tidak nyambung dengan apa yang penjenengan harapkan, tapi ini sekaligus mungkin ungkapan isi hati saya. Betul, ada beberapa yang perlu saya utarakan sedikit, tetapi yang lain banyak. Banyaknya apa? Banyaknya guru di sini adalah guru hebat, guru luar biasa, guru tergerak, guru bergerak, tidak usah digerakkan. Jadi kalau jargon saya, tergerak, bergerak, tidak usah digerakkan. Merasa menggerakkan, ya. Kalau menggerakkan kadang suka loh, menggerakkan sosok nenek, tergerak dan bergerak itu sudah, itu kan sudah dari dalam diri sendiri. Bukti dari dedikasi dan loyalitas dari Bapak Ibu itu adalah saya diberi waktu berapa menit ini? Kok mau cek? Iya, saya diberi waktu berapa menit? Ya, jadi itu harapan saya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam hanya ucapan terima kasih, matur nuwun kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan saya, baik di rumah maupun di sini, adalah putra putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Putri semua, Bu Nurul itu ya putri saya. Ya Bu Nurul, ya itu nggak apa-apa ya. Itu
Sekali lagi selamat berjuang untuk semuanya, selamat berjuang untuk calon buruh penggerak, selamat tergerak dan bergerak untuk Bapak Ibu semua. Bukti sudah banyak, prestasi sudah kita dapat. Tentu harapan kita yang baik-baik tetap kita pertahankan, yang masih kurang kita lengkapi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat berjuang sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan ridhonya kepada kita semua dengan harapan bahwa kita adalah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan kata-kata semangat untuk kita semua pada siang hari ini. Selanjutnya kita ada waktu 2 menit Ibu Bapak untuk melakukan kesepakatan bersama di acara siang hari ini. Monggo 2 menit, kira-kira hal apa saja yang boleh kita lakukan atau yang mungkin tidak boleh kita lakukan selama acara. Monggo 2 menit. Saya tidak bertanya. Monggo, silakan, boleh angkat tangan. Apa saja yang boleh kita lakukan? Gimana Pak Saranto? Boleh kita kesepakatan kita disiplin waktu. Disiplin waktu, siap, tulis berikan. Terima kasih Pak Sananto. Yang lainnya? Oh, HP, oke Ibu. Untuk HP boleh aktif, tapi suaranya di silent. Ada lagi? Berapa menit? Semangat. Bu Ika, oke, semangat aktif mengikuti boleh ditambahkan. Mungkin cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Bapak, supaya kita nggak ngantuk, Ibu ngapunten Ibu, saya membelakangi. Supaya kita nggak ngantuk dan tidak dulu, kita akan ice breathing. Sudah, oke. Mari kita semua berdiri, kita akan melakukan gerakan ice breathing ini. Saya ajak untuk Pak Faisal maju ke depan, monggo Pak. Bersama-sama. Oke, baiklah, kita akan ice breaking dengan mengikuti gerakan di video yang akan kita lihat bersama-sama. Monggo Bu Ika. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
motivasi untuk anak-anak sehat. Siap, anak sehat dan kuat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk belajar bersama di sini. Nanti kita akan belajar tentang diseminasi budaya positif dari saya selaku CGP Angkatan 11 Kota Surakarta, Susi Rahayu SPD. Sebelumnya saya akan menceritakan atau sedikit mencuplik tentang apa saja yang telah saya pelajari sebelum melakukan diseminasi ini. Yang pertama adalah modul yang pernah saya pelajari ini satu tentang filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang kedua peran nilai dan peran guru penggerak. Untuk modul yang ketiga visi guru penggerak, dan selanjutnya adalah budaya positif yang nanti ada di diseminasi yang nanti kita paparkan. Untuk yang pertama budaya positif di sini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, jadi sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Paradigma perubahan belajar ini bagaimana kita membangun budaya positif yang ada di sekolah kita dengan menyediakan lingkungan yang aman, nyaman bagi siswa sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Next. Ciri budaya positif ini sifatnya jelas dan terdapat teori kontrol. Perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak didik kita, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak didik kita dalam pembentukan karakter mereka. Next. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain supaya mereka mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin ini pengertiannya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ini timbul dari dirinya sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang bersifat positif, manusia yang melakukan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang sudah ada di profil pelajar Pancasila. Next. Teori motivasi perilaku manusia ini ada dua, yang berasal dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi internal, ini seseorang mereka lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Untuk motivasi yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka termotivasi karena pengaruh dari luar supaya tidak dihukum dan untuk mendapatkan penghargaan. Untuk motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri,
Di sini untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal sehingga tujuan disiplin positif ini akan tercapai dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Lanjut, next. Hukuman dan konsekuensi selanjutnya. Hukuman ini diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberi respon atau tidak menampilkan sebuah tindak atau tingkah laku yang diharapkan. Jadi itu hukuman ini bersifat memaksa, sedangkan untuk konsekuensi ini merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah suatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Jadi konsekuensi ini masih bersifat wajar dan bisa membentuk kedisiplinan anak. Next. Di sini ada beberapa istilah hukuman, konsekuensi, restitusi, dan di sini untuk yang masuk ke kedisiplinan adalah konsekuensi dan restitusi. Di sini suatu hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Untuk restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Untuk konsekuensi ini tidak nyaman tapi dalam waktu yang pendek. Restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi restitusi ini ke arah yang positif, penguatan budaya positif pada anak. Untuk korban dalam hukuman ini mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman murid atau anak akan tersakiti. Karena bersifat memaksa, jadi murid anak akan merasa tersakiti. Terus untuk konsekuensi ini murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi ini murid akan mendapatkan penguatan tentunya ke perilaku yang positif. Untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi masalah akan terpecahkan. Untuk hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus, jadi bersifat memaksa. Sedangkan untuk konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Untuk restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan dalam tahap hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman murid akan membenci peraturan. Untuk konsekuensi murid akan menghormati peraturan, sedangkan untuk restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman ini bersifat negatif, untuk konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi ini bersifat positif. Jadi untuk langkah yang dilakukan dalam pembentukan budaya positif ini yang kita lakukan sebagai pendidik adalah restitusi. Next.
Baiklah. Ya, di sini ada permasalahan-permasalahan yang nanti harus kita isi. Mari kita isi bersama. Ini ada 7 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Dan kira-kira nanti setelah kita membaca, untuk jawabannya nanti apakah Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi ya. Di sini ada hanya dua pilihan, silakan memilih hukuman atau konsekuensi. Itu yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Bapak Ibu, kira-kira untuk menjawabnya pilih yang hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ya, kita simpan dulu yang pertama. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa Bapak Ibu? Oh ya, hukuman. Lanjutnya nomor 4, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oh ya, hukuman. Yang kelima, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa Bapak Ibu? Ya, hukuman. Lanjutnya yang terakhir yang nomor 7, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa Bapak Ibu? Ya, hukuman. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab, jawaban kita simpan. Selanjutnya kita buka jawabannya yang sesuai. Ya untuk yang pertama ini hukuman. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga murid diminta push up, ini merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, ini konsekuensi. Berjemur di lapangan basket, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menjawab dengan benar, jadi Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Next. Untuk budaya positif, ini sudah tadi panjang lebar sudah diungkapkan. Di sini mungkin untuk budaya positif ini kita sebagai pendidik kita memberi contoh kepada anak didik kita. Jadi dimulai dari diri kita sebagai pendidik, kita akan memberi contoh kepada anak-anak kita bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Ini sudah dikatakan dari hal-hal yang sederhana. Tadi Bu Siri sudah mengupakan ya tentang membuang sampah, terus Pak Irwan sudah budaya ketok pintu, itu dari hal-hal yang sederhana, itu yang sebenarnya mudah dilakukan, tapi terkadang anak-anak itu mungkin ya lupa atau memang sengaja. Terkadang anak-anak itu memang iseng ya, kadang iseng sama gurunya, mungkin mereka mungkin tahu gurunya itu kalau marah bagaimana. Itu di sini nanti saya akan belajar bersama tentang pengertian kebutuhan manusia. Di sini nanti ada 5 dasar kebutuhan manusia yang akan kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke 5 dasar kebutuhan manusia, kita akan mendefinisikan atau mengartikan arti dari kebutuhan manusia. Di sini di Ensiklopedia Kebutuhan Manusia di tahun 2005, pengertiannya kebutuhan adalah segala sesuatu baik barang atau jasa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Jadi di sini nanti kebutuhan-kebutuhan ini akan berhubungan dengan perilaku anak yang ada di sekolah kita. Untuk arti dari kebutuhan berikutnya, ini kebutuhan manusia adalah suatu hal yang harus dipenuhi manusia
untuk bertahan hidup ataupun untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Next, Mbak Ibu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini realita kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan kebutuhannya. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama survival ya, kebutuhan untuk bertahan hidup yang lingkaran tengah. Untuk selanjutnya cinta kasih dan diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Selanjutnya Mbak. Ya. Kita pelajari satu persatu dari arti dan pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, papan atau rumah, dan makanan. Jadi ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Primer, pokok ya, kebutuhan primer atau pokok. Untuk selanjutnya kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup dan untuk menambah keturunan tadi ya. Ya, untuk berarti ya berkembang biak. Untuk berkembang biak atau untuk kalau misalkan maaf hewan, jadi kalau dalam peternakan mungkin dibudidayakan supaya memang diperbanyak gitu ya. Kalau manusia ya secukupnya saja. Untuk selanjutnya komponen berikutnya adalah komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman, tentram, dan damai. Di mana lingkungan itu aman, tentram, dan damai, kondusif, otomatis jiwa kita akan merasa senang ya. Misalkan ya nyaman, misalkan suatu komunitas atau mungkin dari sekolah, apabila di sini bapak ibu guru semuanya atau warga sekolah ini bekerja sama, berkolaborasi, yang kita bicarakan tentang budaya positif tentunya akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk kebutuhan yang kedua, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kita kasih sayang diterima, pengertiannya adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini berhubungan dengan orang banyak ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung dalam suatu komunitas. Jadi di sini apabila kita mempunyai suatu komunitas, di situ terjalin suatu rasa kasih sayang dan saling menerima, saling menghormati, tentunya akan terjadi hubungan yang baik dan akan menghasilkan budaya yang baik juga atau budaya yang positif yang kita inginkan. Kebutuhan dasar yang ketiga, ini kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi
esteem atau harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi apabila kita mempunyai pengaruh yang positif di lingkungan kita, otomatis aura yang kita juga ciptakan juga akan positif dan baik untuk lingkungan kita. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang keempat, ini kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di sini misalkan anak-anak kita yang ada di SD negeri kita ini, apabila melakukan hal-hal yang mungkin mereka coba-coba, mungkin itu di hal yang negatif bukan positif ya, belum tentu mereka menginginkan hal itu. Jadi mereka hanya mencoba, jadi belum tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai pendidik, kita tentunya akan mengarahkan atau menuntun anak kita menuju ke karakter yang lebih baik untuk berbudaya positif sesuai keinginan kita. Tentunya sesuai dengan visi yang ada di SD negeri kita. Untuk yang terakhir, kebutuhan kesenangan, ini kebutuhan merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi anak-anak yang berperilaku buruk di sini belum tentu dia tidak bisa berkonsentrasi tinggi. Jadi anak-anak ini hanya ingin membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu supaya diperhatikan, supaya dia menginginkan fokus gurunya supaya diingatkan, merasa ingin disayangi dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang berperilaku buruk belum tentu mereka tidak bisa berubah. Di sini ada kasus, ini kasus ya. Ibu Ria, monggo Bapak Ibu silahkan nanti boleh membantu untuk menjawabnya ya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ini tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Monggo Bapak Ibu boleh silahkan ingin membantu menjawab atau memecahkan masalah ini. Boleh silakan menjawab. Silakan menjawab ya, menjawab. Boleh silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya dulu sebelum menjawab. Pertanyaan saya, dalam penyelesaian kasus Ria mengenai Agus yang sering minta bekal makan kepada temannya tadi, apakah perlu ada penjelasan atau memanggil orang tua dari Agus supaya bisa semua menjadi clear? Terima kasih. Monggo Bapak Ibu.
ingin boleh menyampaikan pendapat dari pertanyaannya Bu Pri dan boleh dari pertanyaan ini. Silakan, boleh siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sedikit menjawab. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang Anda lakukan? Kalau saya pribadi, saya akan langsung berfokus pada solusi. Apapun alasannya, merampas itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Secara normatif, secara hukum, walaupun katakanlah dia kekurangan uang atau apa, tapi merampas itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Maka mungkin benar seperti publik, kita panggil orang tuanya untuk supaya clear, kemudian langsung kita cari solusi. Ya solusi kecil, solusi menengah, bahkan mungkin kalau itu memang sudah benar-benar keterlaluan, mungkin solusi yang sedikit berat seperti itu. Jadi alasan ya apapun namanya merampas itu tidak bisa dibenarkan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Jadi apapun itu alasannya, merampas adalah hal yang tidak diperbolehkan ya Pak ya. Jadi memang tidak diperbolehkan. Tapi di sini ada yang boleh menambahi dari Pak Andi tadi. Boleh menambahi, silakan. Bu Tias, monggo. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau ini misalnya ini terjadi pada kelas saya, oh iya, berdiri Bu, ya siap. Kalau ini terjadi pada kelas saya akan melakukan pendekatan psikis, kita ngobrol, saya akan cari latar belakangnya, mengapa dia melakukan hal itu, istilahnya saya korek, tapi pancingannya adalah dia nggak sadar akan mengungkapkan. Setelah saya tahu alasannya, akan saya jelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi, karena itu jelas tidak baik. Kemudian saya beri contoh, kalau dia yang punya makanan, kemudian saya kembalikan, saya balik. Kemudian kamu selalu dirampas, mau enggak? Dia akan mengungkapkan jawabannya sendiri, tentunya tidak mau. Karena dari rumah ibaratnya sudah diberi bekal untuk diri sendiri, hanya dirampas terus. Jadi jawaban itu keluar dari hatinya sendiri. Setelah itu kita minta anak tersebut ambil kesimpulan sendiri. Terus boleh enggak? Boleh enggak itu dilakukan? Boleh enggak itu terjadi lagi? Dan itu sering saya lakukan dan dia akan mengatakan tidak boleh. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya menyesal. Saya tidak akan, dan saya akan berusaha. Saya juga akan membantu. Coba nanti saat kamu berdoa, apapun agamanya ya, saat berdoa sisipkan doa minta maaf atas kelakuanmu. Dan kalau boleh, kalau mau dan kalau siap, silahkan nanti di rumah minta maaf ke orang tua bahwa selama ini kamu sudah melakukan itu. Nah, paling enggak itu. Kemudian besoknya saya tanya, apakah PR dari Bu Tia sudah kamu lakukan? Sudah Bu. Terus nasihat orang tua tidak boleh dilakukan lagi. Kemudian Luar biasa, aplaus untuk Bu Tias, sangat bijaksana dalam menanggapi masalah atau kasus Ibu Ria ini. Jadi next selanjutnya di sini tadi saya kemukakan untuk penjelasan dari kasus tadi. Ini ada dihubungkan dengan kebutuhan tadi ya, 5 dasar kebutuhan. Jadi untuk yang pertama, ini Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi ya, ini berarti kan tadi ini ada hubungannya dengan pertanyaannya Bu Prihatiningsih. Jadi kita memang mengkomunikasikan. Jadi orang tua memang harus dipanggil, harus mengklirkan masalah ini ya. Dipanggil, dihubungi untuk diajak bicara bersama dan nanti kita kumpulkan ya. Jadi ada antara anak yang dirampas, yang merampas dan orang tuanya yang merampas tadi. Di sini apabila kita klarifikasi,
apabila memang benar orang tuanya tidak membawakan bekal, ya berarti memang benar, berarti dia memang merasa lapar. Berarti Agus merasa lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Ini memang tindakan yang tidak benar. Tapi di sini Agus ya, berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, Agus ingin berarti apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, bertahan dari rasa laparnya supaya tidak lapar. Di sini jadi Agus melakukan kebutuhannya, mencari kepuasan kebutuhannya dengan bertahan hidup dengan merampas. Jadi kita klarifikasikan dulu dengan orang tuanya. Jadi ini alasan yang pertama, apabila orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi ini tetap salah, tetap tidak boleh. Jadi kita harus memberi pengertian kepada Agus ya, pada Agus supaya tidak melakukan hal ini. Dan juga siapa lagi yang kita beritahu? Tentunya orang tuanya ya, orang tuanya kenapa kok tidak memberikan bekal kepada ya anaknya atau putranya. Biasanya kan untuk pulangnya itu kan siang, jadi selain uang saku, jadi anak diharapkan membawa bekal makanan. Ini sudah kebiasaan di SD kita. Untuk yang kedua, ini teman Agus jadi ya, teman Agus jadi memperhatikan Agus. Jadi dia misalkan sudah dibawa bekal, tapi dia melakukan hal seperti itu. Jadi dia hanya ingin butuh apa? Perhatian. Jadi caper ya, kurang perhatian. Jadi supaya diperhatikan temannya. Oh ini loh Agus seperti ini. Jadi hanya ingin diperhatikan. Jadi butuh perhatian dari teman-temannya dan ingin diterima teman-temannya. Di sini ya. Jadi Agus hanya membutuhkan perhatian dari temannya. Untuk yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi ini kebutuhan akan power, tadi penguasaan ya, penguasaan. Jadi istilahnya gendero ya, Dia ingin merasa ya, dia ingin temannya takut. Oh dia ini loh aku yang paling kuat di sini, berkuasa di sini. Jadi dia hanya ingin menunjukkan kekuasaannya kepada teman-temannya. Kalau dia berani untuk merampas makanan teman-temannya tadi. Untuk yang keempat, ini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi tadi berarti orang tuanya sudah memberikan bekal. Ya, biasanya bekal itu kalau orang tua itu membawakan yang praktis ya. Biasanya ya mie dan telur. Mie dan telur itu pasti karena cepat ya, saat terburu-buru pada waktu pagi hari, mungkin dengan kesibukan orang tua masing-masing, beliau itu mencari hal yang praktis cepat saji. Jadi biasanya hanya mie dan telur. Untuk sayuran memang anak-anak sekarang itu sangat kurang ya, sangat kurang. Jadi untuk ini saya perhatikan waktu upacara juga anak-anak itu sering mengeluh sakit. Itu salah satunya ya prediksi saya itu mereka kurang asumsi dalam sayur dan buah nih ya. Jadi di sini apabila Agus masih melakukan, padahal sudah dibawakan bekal dan ternyata bekalnya itu saja sehingga anak menjadi bosan, Agus menjadi bosan. Di sini Agus berarti ingin mencari kebebasan atau freedom ya, kebebasan. Jadi ingin mencari kebebasan dengan hal yang negatif tadi, dengan merampas makanan temannya yang tentunya berbeda dengan bekal yang dia bawa. Jadi ini Bu Pris sudah klarifikasi ya, membawa bekal tapi bekalnya mungkin anaknya bosan dan itu saja lah. Untuk selanjutnya nomor 5,
Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi orang tuanya, jangan lagi ya, orang tuanya sudah memberi bekal, sudah mungkin bervariasi, mungkin ada sayur, buah dan lain sebagainya. Tapi Agus ini hanya iseng mencari kesenangannya, fun, senang mencari kesenangan. Jadi dia senang kalau temannya itu marah, kalau temannya itu mungkin merasa terganggu dengan sifatnya. Jadi Agus hanya mencari kesenangan untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi dari 5 dasar tadi dia hanya ingin memenuhi kebutuhan rasa senangnya. Lanjut Bapak Ibu, tadi Agus sudah melakukan hal negatif. Jadi melakukan hal negatif ini dengan melakukan perampasan terhadap makanan atau bekal yang dibawa temannya. Jadi dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya tadi, tapi kebutuhan dasar yang ke arah yang negatif. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ya, boleh silakan bertanya. Mungkin sekali aja ya dia. Satu aja. Ini Bu Susi, saya mau bertanya, jika Silakan Bu Nining. kita mengetahui dengan sebenarnya bahwa orang tua Agus tadi itu yang memang tidak mampu untuk memberi bekal. Kalau tadi kan dikatakan Bu Susi, orang tuanya mampu, kemudian Agus bagaimana, ternyata bosan, terus sebenarnya juga sudah bervariasi, tapi memang Agusnya suka mengganggu teman gitu ya. Nah kalau yang saya tanyakan ini, memang orang tuanya itu tidak mampu memberi bekal dan memang Agus tidak pernah membawa bekal. Itu apa yang Bu Guru, sebagai Bu Guru itu sikap apa yang dilakukan? Bagaimana sikap Bu Susi atau Bu Ria? Ya, matur nuwun. Maka Bapak Ibu boleh silakan memberi tanggapan dari pertanyaan Bu Nining. Dipersilahkan. Enggak, ya boleh silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Bu Nining. Dipersilahkan. Udah. Enggak, silakan. Ya, menurut saya mungkin informasi ke guru-guru yang lain atau dikasihkan donasi apa usulan untuk anak itu. Kalau benar-benar tidak mampu, diusulkan ke sekolah atau mungkin ada makanan gratis dari sekolah. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Nur, jawaban yang luar biasa ya. Jadi untuk ini apabila memang orang tuanya benar-benar tidak mampu, tapi kan ini tadi sudah terlanjur merampas makanan temannya. Jadi ada 2 langkah yang kita lakukan. Jadi yang pendekatan kepada temannya yang dirampas tadi. Jadi kita mengumpulkan tadi teman-temannya, kita beritahu keadaan si Agus ini bagaimana dan memberi pengertian kepada anak tersebut supaya mereka ikhlas berbagi kepada temannya. Jadi mereka tidak perlu diminta atau dirampas. Jadi sudah dengan sukarela ikhlas memberikan kepada si Agus. Dan untuk si Agus pun juga harus diberitahu. Jadi ada tadi ya, tidak boleh merampas. Misalkan ingin meminta itu dengan kalimat yang baik, dengan sikap yang baik. Begitu Bapak Ibu, bisa terima jawaban saya. Terima kasih. Keyakinan dong. Kita ke keyakinan.
Ya, sekarang Bapak Ibu kita ke keyakinan kelas atau sekolah. Kita pelajari tentang keyakinan kelas. Pengertian dari keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Next. Nah, di sini saya akan menampilkan pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu membacanya. Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas merupakan suatu hal yang sama? Coba Bapak Ibu berikan alasannya di antara peraturan kelas dan keyakinan. Di sini silakan Bapak atau Ibu untuk menjelaskannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan alasannya. Terima kasih Bapak Ibu dulu. Untuk selanjutnya, perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas merupakan suatu hal yang berbeda. Ini alasannya. Satu, peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, sehingga siswa kurang tumbuh rasa memiliki. Jadi hanya gurunya saja yang aktif. Jadi anak tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan. Untuk yang kedua, keyakinan kelas ini biasanya dibuat bersama. Berarti anak-anak dan guru ini saling mengemukakan pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka setelah membuatnya, jadi mereka mengutarakan hal-hal yang nantinya kita gunakan dalam keyakinan kelas. Jadi mereka merasa andil dan merasa memiliki keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi mereka dengan membuat tersebut, jadi anak-anak akan merasa memiliki sehingga mereka mematuhinya. Dengan demikian, karena ada rasa memiliki, siswa lebih mudah dalam penerapan keyakinan kelas tersebut yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas ini bermula dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini kita luaskan menjadi keyakinan kelas. Peraturan tadi dibuat oleh guru. Selanjutnya anak-anak diajak diskusi supaya mereka mau berpendapat untuk membuat keyakinan kelas bersama dan kita sepakati bersama sehingga mereka akan merasa memiliki dan akan menerapkannya sesuai kehendak anak-anak yang ada di kelas kita. Sehingga dengan keyakinan kelas yang kita taati dan sudah diterapkan oleh siswa, ini akan membuat lingkungan kita menjadi positif, terutama di kelas. Selanjutnya lebih luasnya akan menjadi budaya positif. Next. Di sini ada 3 urutan langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Untuk yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 2, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang ketiga, menyaringkan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ini ada tabel posisi kontrol, silahkan diamati dan kita pelajari. Untuk motivasi ini ada dari
guru guru berkata, dan hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Di sini identitas gagal, ini kontrol dari luar, ada identitas berhasil atau sukses, ini juga kontrol dari luar, ada identitas berhasil sukses, kontrol dari dalam diri. Untuk selanjutnya, untuk menghindari hukuman, ya sebagai penghukum, ini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Untuk posisi pembuat merasa bersalah, ini guru berbuat dengan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu kalimat-kalimat yang membuat anak merasa bersalah. Untuk posisi sebagai teman, ini guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi mereka seakan-akan berbicara dengan temannya, membujuk ini ya. Untuk pemantau, ini menghitung dan mengukur. Sedangkan posisi manajer, ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk penguatan budaya positif anak. Dalam motivasi guru berkata, ini ada kalimat, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini posisi motivasi guru saat berkata ini sebagai penghukum. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ini, ibu lelah, ibu stres menghadapi kamu. Kamu diberitahu tidak pernah mendengarkan. Nah ini merupakan kalimat membuat anak merasa bersalah. Kalimat sebagai teman, ayolah kamu lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu, dan lain sebagainya. Untuk pemantau, ini ada pertanyaan, apa peraturannya? Jadi guru menanyakan peraturan yang pernah dibuat atau yang pernah ada. Untuk posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya untuk motivasi hasil, ini sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Untuk pembuat merasa bersalah, ini menyembuhkan, menyangkal dan berbohong. Ini hampir sama dengan penghukum. Kalau dengan teman, ini mereka anak-anak akan ada rasa ketergantungan. Selanjutnya sebagai pemantau, ini menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan diri apabila anak-anak diawasi. Untuk selanjutnya sebagai manajer, ini akan menguatkan pribadi siswa kita. Motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dalam motivasi murid berkata, jadi ini murid berkata, apabila ada kalimat penghukum, mereka akan menjawab, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya Pak, Bu, apabila mereka melakukan kesalahan. Sebagai teman, ini mereka akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu ya. Selanjutnya, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Untuk sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini kalimat-kalimat dari murid. Selanjutnya, dampak pada murid. Sebagai penghukum, ini murid akan mengurangi kesalahan. Sebagai pembuat rasa bersalah,
ini mereka merasa rendah diri karena sudah merasa bersalah. Sebagai teman, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan bantuan-bantuan dari para guru. Sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi hanya berfokus pada hadiah, tidak murni dari dalam dirinya. Untuk manajer, ini akan murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Next. Tadi sudah dipaparkan ada 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari bersama. Jadi dalam 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, manakah yang terbaik? Oh iya, iya manajer. Next. Betul ya, Bapak Ibu sudah mengatakan, sudah menjawab posisi yang terbaik kontrol kita sebagai guru adalah manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Next. Lanjut ya. Lanjut nih. Lanjutkan Bapak Ibu, sekarang kita ke pemahaman tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Untuk yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Next. Ya, di sini ada gambar segitiga restitusi dalam memecahkan suatu masalah. Ini ada yang bawah, ini dengan menstabilkan identitas, yang ke atas validasi tindakan yang salah, dan yang samping kanan ini menanyakan tentang keyakinan. Di sini ada kalimat yang dikatakan dalam menstabilkan identitas. Di sini ada kalimat setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, ini ada kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di sini ada kalimat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Next. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Ini ada kalimat sebagai berikut, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Itu dari pertanyaan-pertanyaan atau kalimat dalam menstabilkan identitas. Next.
tahapan yang kedua ini tentang validasi tindakan yang salah. Ada kalimat yang bisa kita ucapkan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting pada diri kamu. Next. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada kalimat-kalimat yang kita kemukakan. Ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Tiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Empat, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, itulah kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan dalam tahapan segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Ibu guru, saya Tanya dulu. Nah, apa kabar hari ini, Nak? alhamdulillah Bu, baik. Baik. Iya, Sehat. Alhamdulillah. Kamu tahu guru panggil di sini? iya Bu guru. Kenapa? Tadi saya lari tidak ngopi. Nah, padahal kamu hari itu pikir. Iya, Kenapa nggak pikir? bosan Bu, lapar pikat. Padahal kamu kenapa kok sampai nggak pikir itu, padahal itu perbuatan yang tidak baik, ya? Iya, yang pikat kan udah banyak. Bosan Bu, lapar bersih-bersih kelas terus. Nggak selesai. Tapi kan teman-teman yang lain juga pikir sesuai dengan dirinya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Alasan kamu apa? Pengen pulang cepat. Aduh. Nah, ini tadi kan juga pulang cepat, ya kan? Jadi dengan alasan kamu itu, ya kamu tahu bahwa piket itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan, makanya tidak boleh lagi diulangi. Iya Bu guru. Janji Ya, bisa. ya Bu guru, saya berjanji tidak mengulangi lagi. Baik, kalau gitu besok lagi berarti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu itu apa? Ya, harus bisa piket, Melaksanakan piket sesuai jadwal. pinter sekali. Berarti lain kali hal tersebut tidak boleh diulangi. Ya Bu guru, sekali saja. Maafkan Ciko ya Bu ya. Ciko. Iya. Di sini dalam pemecahan masalah segitiga restitusi yang saya ambil kemarin tentang anak yang ikut dalam pembelajaran olahraga tidak memakai seragam olahraga selama 2 kali berturut-turut. Jadi anak tersebut ikut berolahraga tapi tidak menggunakan seragam olahraga. Jadi anak tersebut saya panggil, saya tanya berapa kali tidak menggunakan seragam olahraga, dan selanjutnya saya persilakan untuk pemecahan masalah. Saya tidak pecahkan saat itu juga, tapi saya mencari waktu setelah pembelajaran olahraga. Untuk yang kedua, permasalahan yang kedua atau kasus yang kedua, ini ada anak, kebetulan saya sebagai guru PJUK yang sedang melakukan pembelajaran di luar kelas, praktek olahraga di luar kelas, di lapangan. Ini ada anak yang sengaja mendorong temannya ini sampai
dua temannya. Jadi yang pertama tidak jatuh, yang selanjutnya yang kedua itu sampai jatuh dan kakinya lecet. Jadi anak di sini saya panggil ke depan dan saya suruh ke luar lapangan atau saya suruh ke pinggir lapangan. Selanjutnya saya suruh menemui saya nanti waktu selesai pembelajaran. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Next. Coba Siva sini Siva. Siva nggak bawa seragam lagi ya? Iya. Sudah 2 kali ini ya? Iya. Ya. Nanti setelah pembelajaran Siva menemui guru ya. Ya terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bagaimana kabarnya sih, Bang? Baik, Bu. Ya, kamu tahu kenapa dipanggil ke guru ke sini? Saya tidak membawa baju olahraga. Oh, kamu tidak mau baju olahraga. Yang keberapa sih, Pak? Yang kedua kali. Oh, yang kedua kali ya, kamu tidak membawa baju olahraga. Saya tanya, kalau kamu tidak membawa baju olahraga, itu saat mengikuti olahraga nyaman tidak? Tidak, Bu. Ya, tidak nyaman ya. Guru tanya apa yang menurutmu menyebabkan kamu lupa tidak membawa baju olahraga hari ini? Saya kurang persiapan, Bu. Kurang persiapan. Dan tadi terburu-buru enggak? Iya. Ya terburu-buru enggak? Baiklah Siva, emang manusia itu tidak ada yang sempurna ya, pasti berbuat kesalahan tuh wajar. Selanjutnya kita cari solusi ya untuk masalah ini. Baiklah Siva, coba kita pikirkan apa dampaknya jika kamu tidak membawa baju olahraga. Bagaimana perasaanmu ketika tidak bisa ikut pelajaran olahraga dengan teman-teman? Saya merasa malu dan sedih, Bu. Saya jadi ketinggalan pelajaran praktek olahraga dan tidak bisa ikut aktivitas olahraga yang menyenangkan bersama teman-teman yang lain. Ya, kamu merasa malu dan sedih ya, tidak bisa ikut olahraga praktek hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini juga mempengaruhi teman-temanmu dan bagaimana teman-temanmu memandang kamu? Mungkin mereka juga merasa terganggu karena melihat saya hanya duduk di pinggir lapangan dan tidak bisa ikut pelajaran olahraga. Saya khawatir mereka pikir saya tidak serius mengikuti pelajaran. Ya, kamu teman-temanmu berarti kamu kan terganggu ya. Selanjutnya, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu, apa yang kamu ingat? Disiplin dan saling menghormati. Ya, disiplin dan saling menghormati. Lalu, keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan hari ini? Disiplin, Bu. Ya, belum disiplin membawa apa? Memakai seragam olahraga. Selanjutnya, apa tindakanmu tadi sudah mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Belum, Bu. Ya, belum mencerminkan ya. Sekarang apa yang menurutmu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana caranya agar kamu tidak lupa membawa baju olahraga lagi sih, Pak? Saya akan menyiapkan baju olahraga di malam hari sebelum dan menyiapkan sebelum saya tidur. Saya juga akan membuat catatan di kalender atau peringatan di ponsel agar tidak lupa. Ya, itu tindakan atau rencana yang bagus sih, Pak. Selain itu mungkin kamu sudah mengganggu teman-teman kamu ya dengan tidak mengikuti olahraga tadi. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan terhadap teman kamu? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman karena sudah mengganggu jalannya pelajaran. Saya berjanji untuk lebih siap di pelajaran berikutnya. Ya, kamu akan berjanji akan lebih menyiapkan lagi. Siva, ayo kita kembali ke kelas. Kamu meminta maaf kepada teman kamu. Dan yang paling penting diingat Siva, kamu harus belajar hari ini, pengalaman hari ini harus berusaha lebih baik lagi kedepannya ya Siva ya. Ya, mari ke kelas Siva. Awalnya saya merasa sangat malu dan khawatir ketika Bu Guru memanggil saya untuk berbicara dengan
saya. Tahu ini yang kedua kalinya. Saya lupa memakai baju olahraga. Saya khawatir Bu Guru akan marah atau menghukum saya. Tapi saat Bu Guru memulai berbicara dengan tenang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, saya merasa sedikit lebih tenang. Saya bisa jujur menceritakan alasannya. Saya lupa membawa baju dan Bu Guru mendengar tanpa menghakimi. Apa kabarnya hari ini, Revian? Baik. Kamu tahu kenapa kok dipanggil Bu Guru ke sini? Tidak tahu ya. Coba kamu ingat apa yang terjadi tadi di lapangan. Saya mendorong Hamid Luis hingga jatuh saat pelajaran olahraga. Kamu mendorong Hamid dan Luis ya. Bagaimana perasaan setelah mendorong temanmu sampai jatuh? Senang Bu, saya tadi hanya bercanda. Oh, senang bercanda ya. Sudah terpenuhi ya, jadi rasa senangnya. Tapi setelah kamu tahu temanmu jatuh, Emrik kakinya lecet, bagaimana perasaanmu? Saya sedih karena tadi Emrik jatuh kakinya lecet. Ya, selain itu, apalagi yang kamu rasakan saat pembelajaran olahraga berhenti dan teman-temanmu memperhatikan kamu keluar atau ke pinggir lapangan tadi? Saya juga merasa bersalah Bu tentang pelajaran hari ini. Ya, kamu merasa bersalah ya. Oke, selanjutnya kamu masih ingat ya keyakinan kelas apa yang telah kita buat dulu ya, kita sepakati bersama? Disiplin, kerjasama, saling menghormati, menjaga rasa aman. Ya, disiplin, kerjasama, menghormati dan menjaga rasa aman. Ya, baik, kamu ternyata masih ingat ya. Lalu keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Belum saling menghormati dan menjaga rasa aman dulu. Ya, belum saling menghormati dan belum menjaga rasa aman. Jadi teman tadi jatuh berarti belum aman ya. Ya, pintar, kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati. Selanjutnya untuk memperbaiki keadaan ini apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Emrik dan teman-teman yang lain dulu. Ya, baik, kamu akan meminta maaf. Bagaimana caranya agar teman-temanmu merasa lebih baik dan tidak terganggu lagi? Saya akan berusaha lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan saya tadi. Ya, kamu akan berusaha lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahanmu. Baik, pinter, itu yang sudah kamu katakan. Dan selanjutnya itu tidak hanya kamu katakan saja ya, tapi kamu harus berjanji dan bersungguh-sungguh khususnya kepada diri kamu sendiri untuk tidak mengulangi lagi ya ke depannya ya, tidak diulang ya. Dan kamu ke depannya akan menjadi lebih baik. Itu ya, Revian ya. Sudah, yuk kita kembali kelas. Kamu minta maaf ke teman-temannya ya, dan kepada Emrik tadi ya. Silakan. Awalnya saya merasa takut ketika Bu Guru mengajak saya bicara setelah pembelajaran PJOK. Saya tidak menyangka kalau bercanda dengan mendorong teman saat berolahraga bisa membahayakan dan mengganggu teman-teman yang lain. Setelah Bu Guru menjelaskan, saya mengerti kalau tindakan saya salah dan bisa membahayakan orang lain dan mengganggu teman-teman dalam belajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama dalam diseminasi budaya positif. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, kepada anak didik kita, untuk menjadikan budaya positif lebih baik pada anak didik kita. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.